Ya. Baiklah teman-teman semua, sebelum kita belajar ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga, puji syukur kepada kami yang dari Bapa, dari kasih kami yang masih kami rasakan di dalam pagi hari ini. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami akan memulihkan dari kami, kiranya berikan kami yang kudusmu agar kami dapat mengulang kepada ini dari awal yang terakhir. Ya Bapa, begitu juga dengan guru kami, berikan kami kesehatan, kebersamaan, kesabaran dan pemimpin yang diberikan ini. Ya Bapak, banyak dosa dan kesalahan yang kami berbuat, hapuskan yang kita tidak terhalang, kasih dan Oke. Ada yang mengingat akan pelajaran kita beberapa hari yang lalu pidato. tentang pidato. Ada yang percaya pidato? Pidato adalah kegiatan mengungkapkan pikiran atau gagasan kita pada Allah kepada Allah Ta'ala yang umum. Struktur pidato ada berapa? 5 misi. Salam pembuka, pendahuluan, isi, penutup atau kesimpulan, dan salam penutup. Oke. Sekarang kita langsung ke materi menyimpulkan fakta, data, dan kata-kata ilmiah dalam teks pidato. Oke. Apa itu fakta? Fakta adalah keadaan atau peristiwa yang benar atau nyata atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Benar-benar terjadi. Iya, benar. Fakta suatu Kenyataan atau peristiwa yang nyata atau benar-benar terjadi. misalnya yang bagaimana itu? Contohnya, siswa kelas 88 belajar bahasa Indonesia pada jam pelajaran ketiga. Fakta atau tidak? Siswa kelas 88 berjumlah 31 orang. Fakta? Oke. Kemudian kita masuk ke data. Kalau data itu apa? Keterangan yang benar dan nyata. Ya, keterangan yang benar dan nyata. Oke, coba buka buku kita halaman 177. Nah, fakta dan data. Kenapa dalam pidato itu harus menyatakan? Iya, benar. Untuk memperkuat argumen dan meyakinkan supaya pemimpin itu lebih yakin terhadap pidato kita. Oke. Sekarang coba buka buku kita halaman 174 tentang masalah sampah. Paragraf kedua. Di mana di situ ada fakta? Perilaku membuang sampah sembarangan di tempat-tempat umum seperti di jalanan, selokan, sungai, ataupun laut adalah perilaku yang tidak terpuji. Paragraf Kedua, misi. memang yang dipaling sampah yang paling banyak dihasilkan adalah sampah organik seperti sisa makanan dan tumbuhan, diikuti oleh sampah anorganik seperti plastik, kertas karet, dan minuman. Fakta atau tidak? Kenapa itu fakta? Karena ada datanya. Datanya mana? Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK merilis bahwa jumlah timbunan sampah nasional sebesar 175.000 ton per hari atau setara 64 juta ton per tahun dengan asumsi sampah yang dihasilkan setiap orang 0,7 kg. Kenapa itu dibilang data, Dek? Karena itu merupakan keterangan yang memperkuat argumen yang bertempat. Nyata kan?
sudah digaji oleh Kementerian Indonesia. Kemudian kita masuk ke kata-kata ilmiah. Apa itu kata ilmiah? Kata itu menurut KBBI, kata ilmiah adalah kata bersifat ilmu, secara ilmu pengetahuan atau kata yang mengandung ilmiah. Ya, kata ilmiah itu biasanya digunakan untuk menjelaskan sesuatu secara tepat dan jelas dengan bidang ilmunya. Contohnya yang di halaman 178. Seperti kata atom. Atom itu kan seperti partikel-partikel paling terkecil dalam satu benda. Itu bagian kata ilmiah dari ilmiah. Ya. Kemudian kata bait. Bait itu seperti garis kan. Pernah menengok puisi? Di sini ada ditulis di sini ini atau kan bait. Itu kata ilmiah dari bahasa dan sastra. Terus ejaan. Apa itu ejaan? Sistem penulisan yang digunakan untuk menyusun kata kalimat menjadi sebuah teks atau sebuah tulisan. Kemudian ekosistem. Ekosistem itu apa? Interaksi antara makhluk hidup. Kata ilmiah dari biologi. Kemudian katulistiwa. Katulistiwa itu garis seperti pembagi bumi. Garis apa? Kajian kimia dan biologi. Prasejarah tentang sejarah. Kajian ilmu dari sejarah. Oke. Dari situ ada yang mau ditanyakan, Dek? Tentang fakta dan data, ada yang dibingungan. Oke, kita buka dulu buku kita halaman 174. Ada nggak di situ kata-kata ilmiah? Organik itu? Organik itu yang bagaimana? Berasal dari? Iya, makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Kalau anorganik? Tidak terkait dengan makhluk hidup. Tidak terkait dengan makhluk hidup. Itu termasuk ke kajian biologi atau kimia? Kimia dan biologi. Kemudian ada lagi kata-kata ilmiah. Asumsi itu masuk ke kata asumsi. Apa itu asumsi? Dugaan atau landasan berpikir yang dianggap benar. Dugaan. Seperti keterangan itu masuk ke bahasa. Ya. Di paragraf ketiga, produksi. Masuk nggak kata-kata ilmiah? Produksi itu apa? Proses yang membuahkan hasil. Kemudian, gimana lagi ada di situ kata-kata ilmiah? Biota laut, termasuk ke bio tentang lingkungan. Kemudian oksigen masuk ke jadi untuk kesepakatan kita, please mau kalian hafal memahami materi kita dulu mengenai fakta data dan kata-kata ilmiah. Kemudiannya, sebenarnya kita akan bermain games dan quiz.
Miss katanya Kesimpulan ya, Miss? Baiklah teman-teman semua, setelah kita mempelajari bahasa ini, kita sudah tahu apa itu arti teks pidato. Teks pidato merupakan teks yang berisi gagasan, pendapat atau informasi yang disampaikan secara lisan kepada halayak. Nah, tidak lupa teks pidato itu juga harus mengandung fakta dan data. Karena apa? Karena tanpa fakta dan data itu, kita tidak dapat memastikan atau memperkuat argumen yang telah kita berikan pada audiens yang telah mendengar pidato kita. Tidak lupa juga kita harus menggunakan kalimat-kalimat persuasif untuk mengajak dan membujuk orang lain melakukan tindakan sesuai dengan apa yang telah kita ucapkan kepada mereka. Itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih. Mau bergantian dengan komunikasi kami agar bisa menjadi anak yang baik dan kita juga guru kami agar bisa menjadi anak yang baik dan Tuhan menerima semua. Amin.